Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Ketekunan dalam iman. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini kita belajar tentang pentingnya ketekunan dalam iman. Perempuan Kanaan itu tidak pernah berhenti berusaha meski dihadapkan pada penolakan pertama. Ia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kesembuhan putrinya. Iman dan ketekunan perempuan ini menjadi teladan bagi kita untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Meski mungkin merasa bahwa permohonan kita tidak terjawab, kita harus terus mempercayai kemurahan Tuhan Yesus. Terapkanlah Injil hari ini dalam hidup sehari-hari. Jangan pernah berhenti berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan yang luar biasa. Sama seperti perempuan Kanaan yang mendapatkan anugerah kesembuhan bagi putrinya, kita juga dapat merasakan kuasa penyertaan-Nya dalam hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu untuk memberikan kami ketekunan dalam iman. Tunjukkanlah kami untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup, dan kuatkanlah iman kami dalam menghadapi kesulitan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan mampu melakukan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menyertai kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami
hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.